Nah, pada ujian kali ini saya berikan kesempatan kepada Bu Nur untuk presentasi modul tidak harus dibaca semuanya. Sampaikan poin-poinnya saja atau garis besarnya saja. Maksimal 5 menit. Bila sudah siap sekarang bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya perkenalkan, nama saya Nur Soleha Hoirunisa, Bapak biasa dipanggil Mbak Nisa. Saya dari SD Negeri 1 Budi, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Izinkan saya, Bapak Jaka Siswanta SMPD, untuk mempresentasikan modul ajar yang sudah saya susun. Jadi modul ajar yang saya susun, Bapak, saya mengambil elemen SPI, Sejarah Peradaban Islam, untuk kelas 4 di fase B dengan tema Kisah Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Dengan kompetensi awal, peserta didik dapat menceritakan kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah dan peserta didik dapat membuat alur ceritanya. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila, di sini ada beriman, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Untuk pelajar Rahmatan lil Alamin ada 3, yaitu berkeadaban, kesetaraan, dan musyawarah. Untuk sarana prasarananya, saya mengambil sarana buku guru, buku siswa, LKS, dan LKPD. Kemudian untuk prasarananya, saya mengambil ruang kelas, laptop, LCD, internet, dan proyektor. Untuk mode pembelajaran, saya mengambil problem-based learning, Bapak. Untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan diskusi, kemudian penugasan, dan metode complete sentences. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ada 2. Melalui metode complete sentences, peserta didik dapat menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi ke Madinah dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui gambar dan keterangan sederhana, peserta didik dapat membuat alur cerita kisah Nabi Muhammad dengan benar. Untuk kegiatan pembelajarannya ada 3, pembukaan, inti, dan penutup. Untuk kegiatan inti ada 5 sintak di sini, Bapak, untuk PBL. Yang sintak pertama itu intinya tentang peserta didik mengamati gambar dan menonton video. Kemudian guru menerangkan pada peserta didik. Kemudian yang kedua, guru membagi kelompok kepada peserta didik menjadi 5 kelompok belajar. Kemudian peserta didik berdiskusi. Dan untuk sintak ketiga, guru membimbing peserta didik ketika berdiskusi. Yang sintak keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, itu peserta didik mempresentasikan apa yang sudah mereka tulis dan diskusikan tadi. Untuk sintak 5, menganalisis dan mengevaluasi, guru membantu peserta didik menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusinya. Untuk kegiatan penutup, guru memberikan kesimpulan materi pada hari ini. Untuk asesmennya ada 2, yaitu formatif dan sumatif. Untuk formatif dilakukan pada pertengahan pembelajaran dan pada hari itu juga ketika menerangkan hijrah Nabi. Dan untuk sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi, Bapak. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya adalah kegiatan remedial dan pengayaan. Seperti itu, Bapak. Sekian yang bisa saya sampaikan, Bapak. Baik, Bu Soleha. Ibu telah menyampaikan paparan dengan cukup jelas, rinci, dan waktu yang dipakai dengan beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, ada berapa teori belajar yang masih diingat, Bu? Behavioristik. Yang kedua, kognitif. Yang ketiga, konstruktif. Yang keempat adalah humanistik, Bapak. Oke. Dalam penyusunan, apakah sudah memenuhi kaidah ABCD? Tujuan gitu, Pak. Tujuan saya sudah memenuhi kaidah ABCD, yaitu audience, behaviors, C-nya kondisi-kondisi, Bapak. Yang keempat, D-nya adalah degree. Sudah ada, Bapak. Coba tunjukkan mana A, mana yang B, mana C, yang mana D di redaksi tujuan pelajaran yang Ibu buat. Oke. Untuk audience atau A, yaitu peserta didik, Bapak. Kemudian untuk B, behaviors, dapat menceritakan. Kemudian yang C,
kondisi yaitu melalui metode complete sentences. Yang keempat adalah D atau degree, yaitu dengan benar Bapak. Orientasinya pada masalah Bapak. Nah, betul. Orientasinya pada masalah. Iya. Yang kedua, sintak kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Kemudian untuk sintak ketiga membimbing peserta didik dalam penyelidikan atau dalam diskusi kelompoknya itu Bapak, sintak 3. Kemudian untuk sintak 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya, mempresentasikan tadi. Untuk sintak 5 adalah mengevaluasi Bapak. Nah, ya ada Bapak. Dalam sintak 1 TPACK itu apa? TPACK itu apa? TPACK teknologi pedagogik and content knowledge. Ya. Coba di mana penerapnya? Dalam sintak 1 Bapak, tadi peserta didik melihat video, itu merupakan isi dari TPACK yang pertama, yaitu T, teknologi. Langkah lampiran modul ajar. Oh, lampiran. Lampiran modul ajar. Ada berapa? Tidak usah. Menyampaikan ada berapa? Yang pertama, ada materi Bapak. Kemudian yang kedua, saya lampirkan media pembelajarannya, yaitu video, link video. Kemudian yang ketiga, saya lampirkan LKPD-nya. Yang keempat, saya lampirkan penilaiannya. Yang terakhir, saya lampirkan asesmennya Bapak. Pengembangan instrumen asesmen apakah berorientasi pada aspek HOTS? Pada aspek HOTS, high thinking, indikator soal orientasi HOTS itu apa? Level kognitifnya. Level kognitif HOTS nggih Bapak, itu C4. Level kognitifnya itu C berapa? Iya. Yang dalam tujuan pembelajaran C4 saja. C4. Dalam tujuan pembelajaran saya juga sudah ada level kognitif membuat alur pembelajaran, itu C6 Bapak. Proses berorientasi HOTS itu ada berapa di tujuan belajar? 1 Bapak. Tadi saya Tujuan pembelajarannya ada berapa? Tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, melalui metode complete sentences, peserta didik dapat menceritakan. Kalau menceritakan itu ikutnya C2 gitu Bapak. Berarti belum HOTS ya Bapak? Belum ya? Iya, yang kedua Pada P5 PPR. Tema proyek yang Ibu angkat apa? Oh, temanya itu saya mengambil hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Kemudian untuk topik atau judul proyeknya apa? Judul proyek yang saya ambil adalah mengolah botol menjadi pot, botol plastik yang diolah menjadi pot. Oke, lokasi waktu yang dapat diperlukan. Alokasi waktu untuk P5 gitu Bapak. Kalau di SD itu kan 252 JP per tahun gitu Bapak. Berarti kalau 1 semester itu berarti 126 JP Bapak. Dibagi 7 mapel gitu Bapak. Oke, baik. Untuk aktivitas proyeknya ada berapa langkah? P5 gitu Bapak. Itu ada 5. Yang pertama adalah pengenalan. Kemudian peserta didik itu dikenalkan tentang lingkungan sekitar di sekolahan. Yang langkah selanjutnya adalah kontekstualisasi. Di situ peserta didik diberikan pengetahuan apa aja akibat jika sampah itu menumpuk. Kemudian diberikan aksi nyatanya dengan membuat pot dari botol bekas. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahapan refleksi. Di situ guru memberikan kesimpulan dan menanyakan tentang kesulitan apa ketika membuat pot tadi. Kemudian langkah yang terakhir itu tindak lanjut ya Bapak. Itu diberikan kayak perbaikannya kayak gitu Bapak. PTK-nya apa Bu Solika? Saya mengambil judul PTK penerapan model pembelajaran PBL Project Problem Based Learning ya Bapak, dengan metode complete sentences untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah kelas 4 SD Negeri 1 Gundih tahun 2023 Bapak. Rumusan masalahnya? Kalau rumusan masalah itu apakah melalui penerapan metode pembelajaran complete sentences dapat meningkatkan hasil belajar siswa?
judulnya belum tepat, musuhnya materi sehingga nanti perlu dibenahi. Oh, Ya. siap. Jadi besok pada saat pendampingan PL saya akan tunjuk. Nggih. Baik, saya rasa cukup untuk yang Bu Nur Salehah. Kalau ada kata nut silahkan disampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Terima kasih atas bimbingannya Bapak Jaka Siswanta. Saya tunggu di sesi PPL nih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tulis doa iftitah. Ya. Doa iftitah dalam sholat. Sudah selesai ya? Ya Pak. Oke, soal yang nomor 2. Silakan ditulis yang cepat. Surah Al-Kautsar. Sudah selesai? Ya Pak. Soal yang terakhir. Soal yang terakhir saya dikte dari sini ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Selesai? Ya, Pak. Oke. Segera difoto dan dikirim ke WA saya. Silakan. Mulai membaca itu materi yang saya share itu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim shad. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Lanjut. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ada bacaan yang disebut imalah di bacaan tadi. Imalah. Ada Bapak majriha di ayat kedua. Ada bacaan gunnah enggak? Gunnah nun sukun nggih. Inna. Ada enggak qalqalah? Qalqalah ada. Mana? Tajri. Niku qalqalah sugro Bapak. Terus majreha, majek jim, qalqalah huruf jim. Niku Bapak. Nuhuni ba'nahu. Mat, ya Mat biasa nggih. Ada mat apa saja? Waqala konya panjang itu matopi Bapak. Kabu matopi domah bertemu wawu sukun. Rohim itu mat apa? Mat arid li sukun Bapak nggih. Ghafurur rahim nggih. Mat arid li sukun. Oke, cukup. Ya sudah Bu, Nggih cukup. Bapak, matur suwun Bapak. Iya cukup. Nggih.